Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Wandri di channel Wandri Historia. Kali ini aku bersama Kang Hendra, teman aku yang memang beliau fokus pada bisnis. Kalau boleh tahu bisnis apa Kang sekarang? Bisnis minuman herbal kekinian. Oke, boleh tahu nama brandnya Kang? JM Nusantara. JM Nusantara guys. Jahe merah Nusantara. Jahe merah Nusantara. Kang, boleh tahu sedikit tentang sejarahnya waktu Akang ngerintis JM Nusantara ini? Jadi berawal dari keinginan memberikan hadiah untuk dosen pembimbing penguji, tapi yang memiliki kesan ya. Kan kita lulus S1 sarjana ingin memberikan citra baik gitu. Bukan ada teman-teman yang ngasih jam tangan, kemeja, celana dan lain-lain. Kita memberikan sesuatu yang berkesan sebenarnya. Satu sisi pengen punya usaha sendiri kan gitu. Akhirnya tercetus ada ide dari Dr. Jadil Akbar itu ya. Produk pertama yang dibuat tuh jahe merah lemon madu. Lemon madu. Ya, Oh, iya, pemanisnya kita tetap madu. Tetap ada manisnya kan? Ya, cuman komposisinya itu 1:1. Kunyit dan jahe tuh sekilo dengan air itu 30 liter. Nah, lambat laun kita evaluasi apa yang kurang. Terus akhirnya ketemulah racikan yang pas. Dan kita inovasikan juga varian yang memang bisa menyentuh market ke anak-anak. Ke anak-anak. Nah, anak-anak kalau memang diedukasi dari sejak dini, insya Allah mereka akan suka di ketika dewasa. Kan ada yang varian bunga telang, rosella Itu saya suka banget itu bunga telang. pas. Kan warnanya menarik ya. Iya. Bunga telang tuh dasarnya biru. Basah biru. Nah, ketemu lemon jadi ungu dia. Gen Z atau gen alpha ya. Iya, gen Apalagi herbal itu identik dengan pahit, obat untuk yang sakit, Iya, obat gitu. sakit. Makanya kita buat promosi yang memang mengedukasi. Berarti awal mula Akang proses pemasarannya gitu ya? Pemasarannya nekat aja lah. Kita punya produk yang waktu tadi pertama untuk hadiah dan respon positif dari dosen pembimbing, penguji. Wah, ini menarik gitu. Minuman jahe tapi dingin. Ada asamnya lemon. Tuh, ketika nyampe tenggorokan anget. Kan jarang-jarang dingin tapi anget. Ya udah kita kembangkan dengan brand. Kan syarat produk itu bisa dipasarkan ada 9. Ada nama brandnya, ada lokasi produksinya, ada komposisinya, legalitasnya. Nah, terus badan gizinya, jadi informasi gizinya gitu. Halalnya itu harus dilengkapi dulu, baru tuh kita siap dipasarkan gitu. Kalau boleh tahu tahun berapa Kang waktu itu Akang? Tahun 2023, 21 Agustus 2023. Makanya tahun berdirinya lahir JM itu ambil dari wisuda. 21 Agustus 2023. Pas momentum wisuda. Bisa inget kan? Iya. Ya, gitu. Keren juga Kang tuh kan. Berarti udah berjalan jalan 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Alhamdulillah sekarang udah ada 8 varian. Kemasan botol. Kemasan botol ada kemasan 250 mili dan 200 mili. Biasanya 250 mili ke dewasa. Oh iya. Kita targetingnya marketnya. Yang kecil 200 mili ke anak-anak. Nah, kita inovasiin lagi kemasannya yang cup kayak es teh. Dengan brand es teh JM Nusantara. Tetap berwarna, ada teh ungu, bunga telang plus lemon, teh biru, bunga telang tanpa lemon, teh merah, rosella, gitu. Terus teh hijau, teh Thailand kan. Ada teh original, lemon tea gitu. Dengan harga dari 5.000 sampai 10.000-an. Wah, harganya dari murah ya Kang ya? Ya, cukup terjangkau. Tapi punya manfaat yang luar biasa gitu. Berarti untuk
pemasaran itu ke anak-anak itu dipasarkannya ke sekolah sekolah TK, Oh, SD gitu. yang memang kantin koperasinya punya showcase. Oh, punya showcase. Ya, itu SOP yang Hmm. kita buat untuk tempat penitipan, konsinyasi aja sih. Di luar dari sekolah ada, Kang? Di luar dari sekolah, gym fitness, Gym fitness. Wah, cocok tuh. rumah sakit, koperasi Oh, rumah iya. sakit, Cocok koperasi tuh. perusahaan. Oh, Tuh. banyak ya, Kang ya? Gitu. Karena jahe merah tuh targetnya untuk orang dewasa. Orang dewasa. Ya, untuk anak-anak di sekolah kan kita Rosella, Nah, terus bunga telang. oh, Ada juga masing-masing yang ada varian peminatnya. ke-8 tuh, varian Tesla, Oh, telang Tesla. dan Rosella. Karena bunga telang itu untuk mempertahankan warna Heeh. tidak bisa dengan madu. Hmm. Nah, kalau hanya langsung dikonsumsi saat itu juga bisa. Hmm. Tapi untuk dikemas banyak dan dititipkan ke beberapa titik berhari-hari itu akan pudar warnanya. Oh iya, pudar. Jadi warnanya. abu dia. Jadi abu. Nggak menarik, tapi secara rasa enak. Secara rasa enak. Nah, agar tetap menarik, Heeh. kita combine dengan Rosella. Rosella. Nah, jadi tetap berwarna, Mm-mm. tetap menarik dan punya manfaat lebih gitu. Diferensi produknya banyak juga ya. Iya, Ada itu. 9 varian rasa. 9 varian rasa. Oke, itu. Nanti kita buat varian ke-10. Ya, insya Udah Allah ada lah. idenya ya. Ya. Banyak nih. Kang Hendra inovasinya keren-keren. Ya, karena bahan bakunya melimpah. Melimpah ya. Gitu. Bahan bakunya melimpah. Dan juga untuk istilahnya tuh ya, kayak kompetitornya masih jarang ya, Kang? Ya, cukup jarang karena kebanyakan mereka produknya sama, Mm-mm. tapi cara pemasarannya yang berbeda. Iya, iya, iya. Ada yang belum mau dan mampu untuk masuk ke koperasi rumah Oh, iya sakit. benar, benar. Belum mau. Tuh. Tapi produknya sama secara komposisi. Tapi kita yakin aja kalau memang mereka belum duluan masuk, ya kita. Oh, jadi selama belum ada yang punya produk Iya. yang sama, kita bisa masuk ya? Iya, enaknya gitu. gitu. Biasanya rumah sakit itu kebanyakan yang sudah masuk kunyit asam. Kunyit Nah, asam. kunyit Iya tuh, asam. sering lihat. Tuh. Simpel sih. Memang banyak sih. Kenapa JM nggak buat kunyit asam? Ya nantilah. Tuh. Ada ya kita lebih ke etika bisnis sih. Iya, iya, iya. Nah, ketika ada teman kita, rekan bisnis kita, kompetitor yang udah lebih dulu, kan mereka fokus nih baru satu kunyit asam. Kita sudah 8 varian. Ya udah, biarin kita berlapang dada untuk tidak ngambil marketnya. Saling melengkapi gitu. Kang boleh tahu gak lokasi usaha JM ini di mana? Apa Rumah produksi. rumah produksi? Rumah produksinya di Perum Ciampea Indah. Oh, masih di daerah Ciampea, guys? Ya, dekat Sekolah Pelita. Oh, dekat Sekolah Pelita. Dan untuk produknya sendiri, Kang, ada IG-nya? IG ada. Ada IG. Namanya apa? JM Nusantara. JM Nusantara. Boleh di follow ya. TikTok ada JM Nusantara juga. JM Nusantara juga. Tapi untuk online belum terkere, kan? Online belum begitu masif karena kita keterbatasan SDM. SDM. Siap, Insya Allah dalam waktu dekat kita akan training SDM yang kompeten. Nah, gitu. Buat teman-teman yang mau, Iya. mau gabung, boleh Boleh banget tuh. itu. Kang Kita Indra buka lapangan membuka- pekerjaan lah. Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yang penting punya Amanah. amanah. Amanah itu yang paling penting lah gitu. Untuk bisa tidak bisa proses ya. ya, ada kemauan, Ada kemauan. dan amanah itu. Insya Allah rezeki mah nggak akan Nggak kemana kemana ya. gitu. Udah ada berapa titik, Kang, kalau boleh tahu? Untuk titik ada 60 titik penitipan untuk dikonsinyasi. Untuk STJM baru satu sih, kita baru ke Bajar sih. Bajar ke Nah, Bajar. karena SDM-nya terbatas itu, baru ada karyawan satu. Produksi pun masih terbatas gitu. Berarti kalau ada sekolah ataupun perusahaan yang mau kerja sama, Kak, Boleh bisa? ya, kita konsinyasikan. Karena ini memang produknya juga produk herbal ya. Mm. Punya sisi kesehatannya dan memang
Saya rasa sih cocok itu Kang ditaruh di kantin sekolah. Insya Allah, insya Allah. Gitu. Dibanding minuman Sprite itu kan nyegerin memang. Iya. Tapi nggak, kalau dikonsumsi intens ya Iya. akan bermasalah Dan bermasalah pada di masa depan. Nah, jahe itu ada rasa Sprite-nya dia. Gitu. Iya, di, ada. di lemon. Di lemon. Nah, semua varian JM insya Allah tuh ada lemonnya. Oke Kang, satu pertanyaan terakhir nih. Kita kan anak-anak muda dan pasti setiap anak muda mungkin kebanyakannya sekarang ya mereka pengennya bisnis. Dan juga ada beberapa dari kita tuh pengen bisnis dan bingung kadang-kadang. Akang bisa gak ngasih kita itu istilahnya wejangan buat yang mau mulai bisnis? Buat anak muda yang hari ini, apalagi Gen Z ya, Gen Z yang ingin memulai usaha, mulai aja dulu. Nah, kekurangan yang dibutuhkan itu berproses gitu. Terkadang ya saya juga secara pribadi masih banyak kekurangannya, tapi insya Allah jika kita yakin ya sebagai muslim ya, jika kita yakin ada Allah sang pemberi rezeki, pasti akan ada jalan keluar ketika kita kesulitan. Kemarin ini gerobak. Oh, itu. Nah, saya tidak sengaja beres CFD Cibinong di minggu terakhir di Desember itu. Dapat fasilitas dari Dinas UMKM. Nah, selepas belajar CFD itu jam 10-an, jam 11-an itu, saya nggak langsung pulang ke Ciampea, tapi numpang dulu istirahat karena begadang kan, itu takut kesiangan di Sukahati, di perumahan teman, di rumah teman di perumahan. Saya daripada barang-barang banyak, kita pakai meja bukan gerobak. Nah, meja barang-barang banyak, yaudah. Namanya Apri, boleh gak saya ikut istirahat? Nah, barang-barang nggak apa-apa, saya display aja di depan. Kalau ada yang beli, alhamdulillah ya. Kalau ada yang beli, kalaupun enggak pun nggak jadi soal. Saya numpang ngecas, saya numpang istirahat, itu pengen tidur. Nah, alhamdulillah ada mobil datang gitu. Itu customer pertama dan perdana di perumahan itu. Oh, seneng dong itu. Dari pagi sampai dari siang sampai ke sore itu datang. Boleh Bapak mau yang es yang mana? Bunga telang, rosella atau yang original itu? Enggak ke Pak, enggak beli, mau pengen nanya aja itu, kata si Bapak. Mas jualan es? Iya Pak. Mau ada bunga telang, rosella atau original? Iya. Kenapa emang Pak? Ini saya ada gerobak di rumah, pengen saya hibahin. Mas mau gak ngasih gerobak gitu. Guys. Nggak taunya ya kita sebagai UMKM pemula yang belum sama sekali punya gerobak dan memang berkeinginan kan bentar lagi bulan puasa ya. Semoga JM mampu untuk bisa beli gerobak masih minimal portable itu. Nggak taunya masih nabung, masih proses itu. Ada jalannya kan? Ada jalannya. Ya, siapa? Nggak janjian, nggak kenal, itu tahu-tahu ada jalannya. Salah satu orang bapak-bapak datang mau menghibahkan gerobaknya. Setelah dicek bekas usaha Jelly Potter yang tahun 2020-an, zaman-zaman Covid ya, zaman-zaman Covid bangkrut. Nah, tidak terpakai, daripada mubazir mending hibahkan ke yang usaha. Alhamdulillah ternyata. Kalau kita beli sendiri lumayan, kisaran 5 di atas 5 jutaan. Nah, jadi setelah dapat gerobak ini STJM, alhamdulillah mulai semangat untuk ikut belajar terus. Belajar. Nah, baik lagi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, pikirkan dulu untuk usaha apa yang mau dijalankan. Tuh, setelah mau jalankan aja.
ketika kekurangannya bisa dikonsultasikan ke rekan orang terdekat yang Iya. menurut teman-teman mereka sudah mulai maju lah. Iya. Nah, mulai maju gitu. Karena Pengalaman ya. iya. Terus buatkan BMC-nya, Mm-mm. bisnis model kanvas Bisnis model gitu. Alasan punya produk buat produk Mm-mm. seperti ini Mm-mm. apa? Iya, Terus unique selling-nya bagaimana, target marketnya siapa, pemasarannya bagaimana, iya, itu modalnya usaha pribadi atau modal keluarga yang ada yang nge-backup. Nah, nanti ketahuan tuh, oh ini udah terpetakan gitu. Jadi teman-teman bisa tergambarkan gitu. Ketika belum bisa buat BMC, bisa konsultasikan ke orang terdekat yang menurut teman-teman usahanya sudah mulai maju. Kita hidup di zaman mudah, mudah ya. Nah, digitalisasi sudah berkembang pesat. Tinggal kita mau atau tidak memanfaatkan Teknologi ya yang teknologi itu. Tinggal searching di Google BMC itu seperti apa, bagaimana cara buatnya. ada. Gitu. Iya sih, sekarang Ya, lebih mudah. lebih mudah kan? Ya, dibanding dulu. Gitu. Siap. Jadi tetap semangat, yakin rezeki Allah yang ngatur. Oke. Tuh. Makasih Kang Siap. Hendra. Semangat buat kontennya. Calon pembisnis Wandri. besar nih. Amin untuk amin amin amin. daerah Bogor Barat. Semangat ya. Buat teman-teman yang pengen nyobain JM, follow JM, nanti bisa DM JM, ada di titik mana aja. Siap. Dan kalau pengen kerjasama bisa DM juga. Boleh, nanti tanya-tanya untuk kerjasamanya gimana gitu kan. Oke, saya Wandri dari channel Wandri Surya. Izin pamit ya.